Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Selamat datang untuk siswa-siswi dan selamat bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 materi tentang teks diskusi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya. Materi untuk kelas 9 teks diskusi. Teks diskusi ini artinya sesuatu yang harus didiskusikan ya. Nah, untuk sebelum kita masuk pada materi inti diskusi, teks diskusi ini berarti sesuatu yang harus dirundingkan atau sesuatu yang harus didiskusikan agar menemui satu titik terang dalam hal yang perlu disepakati, maka dari itulah diperlukan yang namanya diskusi. Nah, adik-adik bisa lihat di layar Anda masing-masing. Yang pertama untuk mengidentifikasi informasi teks diskusi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang teks diskusi itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama pengertian teks diskusi itu sendiri, yang kedua tujuan teks diskusi, yang ketiga fungsi dari teks diskusi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, jangan lupa ya, perhatikan video ini dengan baik agar kalian mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan dari channel ini atau dari pembelajaran kita pada hari ini. Pengertian teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal berkaitan dengan pro dan kontra. Pro itu artinya orang yang setuju. Kontra itu pihak yang menentang. Jadi, jika kita melakukan diskusi tidak terlepas dari dua hal tersebut, pro dan kontra. Yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah ataupun isu. Itu adalah diskusi. Nah, tujuan dari diskusi itu sendiri merupakan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pemahaman atau satu kepemahaman dalam hal untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu adalah tujuan dari teks diskusi. Fungsi dari teks diskusi itu sendiri merupakan mencari kesepakatan atau fungsi dari teks diskusi itu sendiri selain merupakan mencari kesepakatan, dia berfungsi juga sebagai ataupun berguna sebagai melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif ataupun dari berbagai hal yang mungkin bisa menjadi bandingan untuk ke depan dari hal yang didiskusikan tersebut. Berikut adalah contoh tentang teks diskusi. Contoh tentang teks diskusi ini itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama isu ataupun pendahuluan. Yang kedua argumen mendukung atau pendukung. Yang ketiga argumen menentang. Yang keempat simpulan. Adik-adik bisa lihat di layar kalian masing-masing bagaimana sih sebenarnya contoh dari teks diskusi itu sendiri. Ini sengaja sudah Pak Guru sajikan
contohnya agar kalian lebih mudah dan memahami, dan juga sengaja sudah Pak Guru peta-petakan atau sendiri-sendirikan tentang isu, argumen penentang dan argumen pendukung, lalu simpulan. Silakan dilihat ya. Lanjut. Perbedaan antara teks diskusi dan eksposisi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Teks diskusi dan teks eksposisi. Kita lihat dari segi struktur dan kebahasaan. Jika dilihat dari segi struktur teks diskusi, itu yang pertama ada isu, argumen pro dan kontra, simpulan dan saran. Jadi 3 bagian ya. Jika dalam teks eksposisi itu sama juga 3 tapi berbeda. Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Pada teks eksposisi ini pada pembelajaran yang lalu sudah Pak Guru sempat jelaskan kepada kalian. Insya Allah dan mudah-mudahan kalian masih mengingat dan masih mengerti tentang teks eksposisi itu sendiri. Jika dilihat dari segi bahasa, yang pertama menggunakan kata modalitas. Contoh, harus, akan, ingin, mungkin. Contoh dalam penggunaan kata ini dalam penerangan kalimat, harusnya kita tidak melakukan sebuah kesepakatan agar tidak terjadi kesalahan. Itu penggunaan kata harus. Untuk lainnya silakan diberikan contoh sendiri. Yang kedua menggunakan konjungsi perlawanan, antara lain, tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebaiknya. Ini perlawanan. Perlawanannya artinya alasan ya, seperti sebuah alasan. Jadi sedangkan, jadi dia membandingkan hal satu dengan hal yang lain jika dia menggunakan kata sedangkan. Yang ketiga menggunakan kohesi gramatikal dan leksikal. Itu adalah bagian dari diskusi. Yang berikut dalam eksposisi dari segi bahasa menggunakan kata modalitas sama, menggunakan konjungsi transisi atau menghubungkan, yaitu kata misalnya, kemudian, dan, atau karena itu. Berikut juga menggunakan kata kerja aksi. Itu adalah perbedaan antara teks diskusi dan teks eksposisi. Silakan dibaca dan dilihat ya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Masih banyak materi akan dibahas. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah apa yang kalian dengar dan kalian baca dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar. Itu menandakan Anda sudah menonton video ini, dan itu juga menandakan bahwa Anda sudah memiliki sedikit tambahan ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk penugasan, Pak Guru minta kalian menarik sebuah kesimpulan dari materi yang Pak Guru berikan hari ini dan dikirimkan ke Classroom. Nanti link akan Pak Guru bagikan lewat WA Group nanti. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.